Mulai masuk di jam 4 sore. Pas saya masuk ke bar itu, keluarlah Perincit. Karena ada 3 kemungkinan terjadinya pembunuhan. 1, Rangga. Cyanida yang berupa serbuk itu disembunyikan di dalam sedotan. Ini berbelit saudara. Tes. Saudara bilang tadi ada membuang air dari teko, sisa daripada. Halo, jadi kalau misalnya gua nggak upload kemarin tuh maaf banget karena gua emang badan gua nggak kuat buat konten. Kalau bener-bener gua udah drop, gua nggak ngonten ya guys, mohon maaf. Tapi gua pastiin gua pengen upload banget tiap hari karena pengen banget ketemu komen-komen kalian yang baru ya. Dan di sini kita bakal ngebahas tentang konten-konten yang menarik ya, tentunya yang viral maupun sedang trending di dunia sosial media. Dan kita bakal ngebahas secara objektif tentunya konten tersebut dari berbagai sudut pandang kalian ya. Oke, jadi buat teman-teman yang baru mampir ke channel ini, jangan lupa guys, bantu gua dulu dengan klik tombol subscribe-nya di bawah sini. Nah, yang udah klik tombol subscribe, gue ucapin banyak-banyak terima kasih dan bantu gue juga dengan like, komen, dan share-nya. Oke, jadi kali ini kita bakal ngebongkar dan melihat jejak digital dari Barista. Banyak dari teman-teman juga curiga dengan Rangga Dwi Saputra yang menyediakan kopi dan membawa kopi. Karena dari berbagai CCTV, Rangga ini tidak terlihat ya. Nah, jadi dia dicurigai gitu Barista. Dan nanti juga Barista ini ternyata ketemu dengan istrinya Mirna yang bernama Arif ya. Kalau kalian nonton di konten sebelumnya, kalian harus nonton ini nih. Dan kalian harus nonton juga konten sebelumnya si Arif ya, karena ada hubungannya nih sama mereka berdua. Dan dia juga kabarnya menerima uang 140 juta. Mari kita lihat jejak digital Rangga. Let's go! Oke, ini dia videonya ya teman-teman. Di sini tertulis pernyataan Barista Rangga Dwi Saputra, barista di Cafe Olivier, TKP kasus kematian Mirna Salihin. Oke, ini kita ngelihat video yang di Netflix dulu ya. Kita bongkar Netflix biar kalian mengingat videonya. Nah, ini. Paling ya bahas tentang kasusnya. Lu harus konsisten cara ngomongnya. Lu harus yang benar, lu nggak usah takut. Siapa sih yang anaknya digituin terima? Ya kalau dari Pak Dermawan itu harus si Jessica itu ketangkap. Paling ya ketemunya Kalian dengar kata-kata terakhir, harus Jessica tertangkap. Harus Jessica tertangkap. Oke, mari kita coba bedah jejak digital Rangga Dwi Saputra atau yang terkenal dengan Barista Cyanida. Di sini tertulis ya, gua cari CCTV Rangga pas buat kopi nggak ada loh. Menurut gua Rangga yang membuat kopi dalam kurung yang sangat potensial memasuki cyanida. Oke, kita lihat ya. Bahwa yang terlibat di dalam proses itu potensial. Kenapa saudara katakan begitu? Ya karena terlibat dalam proses. Kalau tidak terlibat dalam proses kan tidak potensial. Satpam yang ada di luar tidak potensial. Yang dalam proses potensial. Rangga yang memasukkan air, membawa kopi. Barista. Agus yang membawa Jessica. Potensial. Tiga-tiganya potensial. Kalau dihitung dari tiga-tiganya itu, bisa nggak dicari yang paling potensial gitu? Kan kita bisa lihat yang paling potensial adalah Rangga ya kalau dari tiga-tiganya karena dia yang membuat kopi. Oke. Dan di sini akun ini bilang dia aja nggak nemuin CCTV ya. Gue juga nggak nemuin. Jadi kita sama ya. Gue coba nyari-nyari CCTV Rangga nggak ketemu ya. Memang ada beberapa momen kan Rangga nggak buat kopi. Oke, coba kita lihat komen-komennya. Pencariannya Rangga Barista 140 juta. Nanti kita bahas 140 juta. Tapi kita ngebahas Rangga dulu. Coba cari akun sosmed Rangga. Mau silaturahmi dulu. Ini nih netizen nih suka banget silaturahmi. Nggak apa-apa ya. Menyalin hubungan baik lah dengan Rangga. Next. Ya. Oke, kita lihat. Pertanyaannya siapa yang bawa itu gelas ke dapur? Ada nggak CCTV? Kenapa cuma satu gelas kopi itu yang dibawa ke dapur? Mungkin nggak gelas Jessica dan Hani ada cyanida? Mereka dalam kurung Jessica dan Hani. Minumannya nggak? Ada yang tahu? Ini siapa? Nih. Saya Pak. Dengan siapa? Sama Bu Devi. Itu. Ya. Ini Rangga ya. Coba dijelaskan saksi Devi.
Ya, saya datang ke bar, saya cari gelasnya, kemudian saya cium. Ya, ini terus saya cicipin pakai sedotan itu juga, saya masukin lagi sedotannya. Kemudian saya langsung kumur-kumur. Saya pastiin lagi. Kemudian saya cocokin sama bahan-bahan yang lain yang dipakai buat bikin Vietnam Coffee-nya. Saya bilang ke Rangga, coba bikin satu lagi, semuanya cek lagi. Ternyata nggak ada masalah dengan bahan-bahannya. Oke, di CCTV ini lagi dicek ya. Itu ngecek cyanida. Udah nempel lidah. Emang bisa hilang lo kumur-kumur? Kan nggak bisa ya? Oke, coba kita masuk komen nih. Bukannya kalau dihirup aja itu udah pingsan gak sih? Nah, itu Mayugi benar itu. Apalagi dicicip dong. Menghirup aja pingsan. Dicicip. CCTV kok kualitasnya begitu ya? 2016 cuy. 2016 CCTV mau kayak gimana? Kualitasnya HD kan nggak. HP aja kayaknya masih Nokia lah. Alasan kenapa kopi itu yang dibawa karena baunya menyengat daripada 2 gelas kopi lainnya. Karena baunya menyengat, makanya Hani atau manajer cuma nyicip di mulut. Oh gitu. Next. Sisa air bukan. Sorry ya Rangga, kalau mau bohong atau nggak yakin gak usah asal-asalan kasih keterangan, nggak masuk akal. Teko di Olivier masa cuma ada 2? Are you sure? Oke. Kita dengerin Rangga. Saudara. Bukan. Loh, kok tadi saudara bilang saudara yang membuang? Itu kalau emang ada isinya. Kalau misalnya penyampaian yang langsung ke saya yang buang. Jangan kalau ada isinya. Tadi sudah jelas disampaikan. Setelah itu dibawa oleh Triyono, saudara lihat Teko sudah di pantry. sudah kosong. Ini berbelit saudara. Saudara bilang tadi ada membuang air dari Teko, sisa daripada air yang dari meja 54. Ini membingungkan. Ya. Nah, atau begini. Bagaimana saudara bisa pastikan bahwa Teko yang kau ambil di pantry itu ada Teko yang dipergunakan oleh Agus Triyono untuk menuang di meja 54? Kalau itu saya kurang tahu. Pokoknya saya ngambil dari ini, dari pantry, langsung saya pindahin ke Teko bar. yang ada di tempat saudara ada berapa? Ada 2. Pada saat saudara mengambil di pantry, satu Teko yang lain di mana terletak? Di atas saya, di baris. Oke, Teko ada 2. Jadi akun ini menjelaskan, masa cuma ada 2 Teko? Ya juga ya. Masa restoran sebesar itu Tekonya cuma 2? Harus dipertanyakan sih. Nah, tapi nggak tahu, siapa tahu emang bener lah ya. Oke, lanjut lagi. Sibuk gitu, kita yang malah lebih panik daripada dia. Harusnya dia yang lebih panik dari kita. Oh begitu. Nah ini akhirnya inilah yang mau kita angkat di persidangan ini. Ini apa sih? Udah ketemu guys SOP Oliver saat customer kejang-kejang. Teman customer yang kejang harus lebih panik daripada karyawan kita. Lah. Oh iya bener. Jadi sedikit gue garis bawahi. Jadi Jessica itu nggak panik, kayak nge-freeze dia ya, kayak mungkin takut lah ya apa gitu. Nah jadi emang Jessica yang dicurigai gitu ya dari akun ini. Ini menurut pendapat dari orang barista yang di sana lah ya, manajernya apa siapa lah. Nah, dibuat caption dari konten ini. Sayang sekali nggak lihat Jessica. Sayang sekali nggak lihat pembunuhnya. Tapi pertanyaannya berikutnya, nggak sayang sekali nggak melihat pembunuhnya? Nggak sayang sekali nggak lihat? Loh, Jaka sumbung bawa golok nih. Gue nggak nyambung juga loh. Sayang sekali nggak lihat Jessica. Sayang sekali nggak lihat pembunuhnya. Nggak sayang sekali nggak melihat pembunuhnya. Nggak sayang sekali nggak lihat Jessica. Otak gue nggak nyampe guys. Otak gue nggak nyampe. Sorry ya. Otak gue nggak nyampe sih. Ini gimana sih? Dah, yang tahu jelasin di bawah komen ya. Gue nggak nyampe, otak gue jujur nggak nyampe. Next. Barista Cafe Oliver Grand Indonesia Jakarta Pusat Rangga Dwi Saputra disebut menerima bungkusan plastik yang diduga berisi uang dari Arif Sumarko. Arif merupakan suami Wayan Mirna yang memiliki korban kopi beracun yang meninggal pada 6 Januari lalu. Hal ini diungkapkan salah satu kuasa hukum Jessica Kumala Wongso yakni Hidayat Bureskim saat membaca materi duplik di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Ada orang yang bernama Amir yang melihat Arif memberikan bungkus Rangga sehari sebelum Mina meninggal di kawasan Sirenina Ujaberuskan. Oke, nanti video ini akan gue tampilin ya. Video dimana
keterangan saksinya lah ya. Tapi ini keterangan ini nggak dibawa ke pengadilan. Terus kita lihat, menurut Bos Tam, Amir meyakini bahwa pria yang dilihat adalah Rangga. Setelah mengetahui peristiwa di kafe Oliver tersebut, dia melihat seragam kafe yang dikenakan Rangga sama seperti yang dilihat saat di kawasan Sarina. Wow, sama. Tapi saya tidak pernah melihat Arif karena posisinya membelakangi saya dengan jarak 5 meter, kata Bos Tam meniru ucapan Amir. Usai peristiwa yang terjadi di kafe Oliver, Amir mengaku mengikuti jalannya kasus kematian Mirna. Dari serangkaian fakta dan bukti selama ini ditanyakan melalui televisi, Amir meyakini bahwa Rangga yang menaruh racun dalam minum Mirna. Dia pun menyatakan kesiapannya apabila diminta jadi saksi. Saya bilang, Rangga yang bunuh. Saya siap jadi saksi, kata Amir seperti ditirukan Barreskrim. Wow, sosok Bos Tam ini meyakinkan Rangga gitu. Rangga yang bunuh gitu. Selang beberapa hari setelah peristiwa tersebut, Amir pergi ke kafe Oliver untuk menemui Rangga. Hasilnya nihil karena Rangga tak ada tempat. Dia pun curiga manajemen kafe Oliver sengaja menyembunyikan Rangga karena peristiwa kesaksian Mirna. Oke, kita lihat langsung tokonya. Karena kejadian itu langsung tutup permanen ya. Oliver langsung di Google tutup permanen ya, kopi Oliver. Saya sebenarnya muterin table dulu itu, Pak. Oke, kita dengar lagi. Saya muterin table. Sebenarnya saya ngeliat itu kopi warnanya udah berubah. Hah? Itu yang menarik. Iya. Saudara sempat melihat kopi itu Iya. berubah setelah sudah datang korban atau sebelumnya? Sudah datang. Sudah datang. Kalau saya ngelihatnya. Saudara lihat sudah datang. Udah ada bertiga itu, Pak. Sudah diminum. Nggak tahu kalau masalah diminum, Pak. Pokoknya saya muterin table, saya ngeliat ada yang aneh, saya muter, saya bisikin teman saya, si Rosi itu. Kak, tolong lu lihat table 54, itu ibunya minum jamu kunyit. Saya ngomong begitu sama teman saya. Oh, ulangi. Kak, itu table 54, ibunya minum jamu kunyit ya? Tapi sambil bercanda aja gitu, Pak. Saya sebenarnya muterin. Kalau di sini tertulis komennya makin kelihatan ya SOP-nya Oliver. Masa lihat ada yang aneh malah jadi bercandaan. Iya. Gimana ya? Jangan-jangan mereka bersuka ongkol. Enggak ya, bercanda ya. Ya mungkin dia orang juga nggak tahu kalau itu bakal jadi pembunuhan ya. Next. Tiba-tiba detektif. Oke, kita nggak tahu dimasukin apa soalnya kopinya beda. Klien Oliver. Nggak tahu dimasukin apa, soalnya kopinya itu beda. Kopinya beda ya? Iya. Yang masukin temennya ya? Oh, di bertiga ya? Iya. Kopi ini bedanya kayak gimana sih? Dari baunya, warnanya. Oh, bukan kopi kayak gini? Bukan kopi kayak gini jadi. Oh gitu. Wih, ini Ivar meyakinkan kopinya bukan ya? Oke. Pusing gua. Lanjut lagi. Bahas yang ini dulu lah. Yang pertama kita bahas yang pengakuan Pak Amir ya. Setempat melihat dua orang mirip suami Mirna dan Rangga. Tapi gue cepetin aja karena gue konten sebelumnya gue udah nonton sih. Jadi gue udah tahu lah ya. Kalau kalian udah nonton kontennya Arif, kalian udah tahu nih. Di bagian pengakuannya aja ya. Karena pada saat itu dibuka. Kalau ke ini kan gedung ya. Terus yang ini lagi. Ini sebenarnya sudah investigasi murni. Ini Gedung Jaya. Di Gedung Jaya ya. Nah, Sebelah dia Gedung lihat Jaya Gedung itulah. Jaya. Di sini tempatnya ada pangkalan ojek. Nah ini di belakang di tiang ini. Di situ. Itu menyeberang jalan. Disitulah ada dua makhluk itu. Dua manusia itu yang mirip. Satu kan mobil ini bukan arah Tanah Abang. Mobil. Intinya itu ya. Nah jadi si Bos Tom ini tadi ngelihat ya. Yang kita udah bacakan, dia ngelihat di situ. Dan itu emang mirip Rangga, tapi dia nggak tahu siapa yang berdiri depan Rangga itu, apakah Arif atau bukan. Dan bajunya mirip dengan Rangga ya. Nah, kita langsung sekarang poin ke-1 udah kita bahas ya. Dimana poin ke-1 Rangga ketemu Arif. Poin kedua kita bakal bahas pembelaan ayah Mirna soal isu uang 140 juta di rekening barista. Oke. Kok bisa ya dengan mudah minta rekening korban ke bank? Dalam video yang diunggah, tampang ayah Mirna, Edi Darmawan Salihin, memberikan pembelaan bahwa isu uang itu tidak benar. Edi mengaku meminta sendiri ke bank rekening koran milik Rangga periode 2 bulan ke belakang. Penyelidikan bukan polisi, bukan. Yang jadi pertanyaan, Bang, apakah yang
seenak jidat kasih rekening korban. Oh iya benar juga ya. Setahu gue kita nggak bisa minta rekening seseorang ya tanpa izin seseorang gitu ya. Tapi di sini tertulis dia meminta sendiri ke bank. Menarik. Jangan-jangan ada hubungannya nih. Next. Cerita Reza ini kita diberikan. Oh iya. Dia punya Rangga 2 bulan tuh, dapat. Ini dia. Ternyata nggak ada tuh duit apa yang bisa dilihat kan, Pak? Bisa dong. Ya, ntar dulu. Ini adalah rekening dari Rangga ya yang diduga menerima 140 juta, tapi bisa dilihat kan apakah ada atau tidak 140 juta rupiah itu? Boro-boro, no? Lihat aja tuh, 50.000, 400.000, 4 juta. Nah ini boleh dilihatkan ke kamera? Nah. Ini rekening Rangga nih 2 bulan. Desember sampai Januari, sampai itu orang datang. Dia kan memang minta sama kamu. Gak bercanda. Ya agak aneh ya. Bener banget akun ini yang buat dia mempertanyakan kenapa si Rangga bisa punya akses. Sedangkan dia bukan kepolisian, dia bisa punya akses, dia meminta rekening bank. Harusnya itu sangat rentan. Ya pinter lah mereka. Kalau dia orang transfer ke bank 140 juta, jejaknya ya ketahuan gitu. Mungkin cash ya, mungkin. Gak bercanda ya. Oke, kita coba baca komen deh. Mohon maaf, saya mantan ex-banker. Sendiri kaget sama rekening korban bang. Sekarang apa emang ada perubahan ya? Kok bisa rekening Rangga sama dia? Kok bisa ya? Bukan pemilik rekening bisa minta mutasi rekening ke bank ya? Gue pernah ngeprint rekening koran dan bukan kayak gitu bentuk. Oke, ada yang bilang bentuknya bukan kayak gitu. Oke, kita bahas rekening ya, cara mendalam ya. Rekening 140 juta ke Barista Rangga patut dipertanyakan. Gimana nih? Gimana? 140 juta ke Barista Rangga patut dipertanyakan. Nah ini nih yang masih jarang dibahas. Yuk kita bahas di sini. Jadi ada clue baru nih, yakni adanya transferan 140 juta ke rekening Barista Rangga. Dengar ada transferan 140 juta ke Barista Rangga, buru-buru ayah Mirna tuh langsung menepis. Pak Edi tuh bilang kalau transferan itu tuh nggak bener. Pak Edi ngaku kalau dia itu ke bank minta rekening koran atas nama Barista Rangga 2 bulan belakang. Sambil nunjukin rekening korannya, Pak Edi tuh bilang boro-boro yang ada cuma transferan ratusan ribu sama puluhan ribu aja gitu. Nah, yang jadi pertanyaan, masa iya gaji barista di Jakarta cuma ratusan atau puluhan ribu doang gajinya? Oh iya. Terus nih ya, kenapa Pak Edi jadi ketar-ketir? Kan yang disorotin itu Barista Rangganya. Kenapa Pak Edi yang gelagapan? Menarik. Oke, lanjut aja kita bahas 140 juta. Cetakan rekening koran Barista Rangga yang digunakan sebagai bukti tidak ada transfer uang senilai 140 juta dari suami Mirna ke Barista. Tapi kok seperti print tugas PKL, tidak ada tanda tangan dan nama bank dan kop surat yang jelas. Oke. Iya. Oh ini ya. Kita bisa lihat. Di sini ada ratusan ribu. Ini harusnya ada 1 juta, 2 juta nih di sini ya. Ini ada 1 juta nih, jelas nih 2 juta kayaknya deh. Oke. Ini hasil mutasi rekeningnya ya. Oke, kita coba baca komen deh. Istriku orang bank, ketawa ngeliat ini. Di-download dulu bentuk format lain, misalnya CSV atau gitu, terus di Excel ke Excel biar dilakukan untuk realisa pembuktian. Gak mungkin ditransfer. Iyalah, gak mungkin lah ya ditransfer ya. Orang pembunuhan berencana, gak mungkin ninggalin jejak sebegitu bodohnya gitu, mentransfer uang gitu. Karena itu bakal kebaca dengan polisi. Rangga menjawab tudingan tentang uang 140 juta dan Amir yang pernah melihatnya bersama suami Mirna. Oke, kita tonton ya. Yang nggak jelas, nggak berdasar dan ini merupakan fitnah gitu loh. Kalau Rangga 5 Januari sehari sebelum Mirna meninggal ada di mana? Kalau saya itu kebetulan emang lagi libur. Saya paling itu di rumah sampai sore. Bosen-bosen paling saya main warnet. Iya, saya main game online. Sempat ketemu siapa waktu 5 Januari itu, orang lain misalnya? Rangga menemui siapa orang lain? Nggak pernah. Paling cuma teman-teman dekat doang. Pergi ke daerah Sarinah? Nggak pernah. Saya aja mentok-mentok dari GI aja tahu jalan. Pernah. Ke Sarinah kesananya nggak tahu jalan. Sebelumnya Rangga dan Arif kenal atau enggak? Nggak pernah kenal. Nggak pernah bertemu sebelumnya? Nggak pernah bertemu. Kalau dengan Amir yang katanya melaporkan ini, yang menyatakan bahwa mengaku melihat Arif dan Rangga bertemu, pernah melihat sebelumnya? Belum pernah sama sekali dan nggak kenal juga.
kenal dengan Amir yang melaporkan? Saya baru tahu aja hari ini namanya Amir gitu ya. Jadi nggak tahu itu siapa gitu loh. Ya mungkin Rangga yang bisa menceritakan yang bagaimana kronologi Pak Amir itu pas datang ke Olivier gitu. Jadi pernah datang ke Olivier. Seperti apa ceritanya? Emang kan Olivier itu pas waktu itu emang buka jam 11. Dia datang itu jam 11 kurang. Dia ke JRO, ke Bumia, dia nyari-nyari saya. Katanya pernah ngeliat saya sama Arif. Saya dikasih uang 140 juta. Saya pakai baju kotak-kotak. Habis itu saya dikasih tahu Bumia, saya ke loker, ngumpet sebentar. 5 menit kemudian Bu Devi sama Pak Teddy datang. Bu Devi ngajak ngobrol, saya sama Pak Teddy mutasi rekening. Itu pun saya lewat di depannya dia. Dia pun nggak tahu saya Rangga. Itu kapan bertemu di Cafe Olivier? Itu sebulan kejadian kalau nggak salah. Tapi pada saat itu dia tidak tahu Rangga yang mana? Nggak tahu. Padahal dia bilang sendiri katanya pernah lihat saya. Tapi kok namanya Rangga ini disebut-sebut dari awal sidang bahkan ya, ada 140 juta katanya. Rangga melihatnya kenapa sih Rangga yang disangkutkan ke kasus ini? Kalau itu emang dia buat ngelak apa mau gimana gitu ke saya. Padahal saya kan emang cuma kerja biasa, bikin kopi biasa. Saya juga kerja buat keluarga. Nggak mungkin lah kalau emang harus kayak gini. Saya juga baru pertama kali ini kayak gini juga. Kalau bukan Arif, apa ada yang pernah menemui Rangga misalnya sebelum Mirna meninggal atau sebelum Mirna ke Cafe Olivier untuk menitipkan sesuatu misalnya? Nggak pernah ada. Saat Rangga membuat kopi itu atas perintah siapa? Itu emang ada orderan sendiri. Kan saya juga misal kalau ada orderan langsung saya buat. Nah, kalau Arif melihatnya seperti apa ini? Artinya Rangga disebut di muka sidang ini bukan pertama kali. Arif juga bukan pertama kali sejak awal sidang. Arif melihatnya seperti apa sih? Ya ini kan saya rasa mereka sendiri tidak bisa menemukan ya anggapannya lah. Mereka kan tidak percaya bahwa itu pelakunya adalah si terdakwa sendiri. Makanya mereka mencoba mencari-mencari gitu loh. Tapi mereka mencari ya, mencari katanya. Jadi di sini pengakuan mereka berdua dan Rangga juga bisa menjelaskan secara detailnya dan dia inget banget posisi dia lagi di mana. Kalau yang dituduhkan Bustomo atau Bustomi tadi itu nggak benar ya. Terus si Arif ngeluarin statement yang dimana itu semua cuma alibi dari Jessica ya. Mereka tidak menemukan juga gitu loh. Karena memang cuma dia yang bisa dan memungkinkan cuma dia gitu loh. Jadi mereka melakukan fitnah-fitnahan dan tuduhan-tuduhan yang tidak mendasar gitu. Karena mereka pun tidak ada bukti gitu untuk menuduh kami ataupun Rangga. Gitu. Kalau tadi Rangga belum pernah bertemu siapapun sebelum Mira meninggal. Nah Arif sendiri apa pernah bertemu dengan orang lain misalnya di Cafe Olivier sebelum kejadian itu? Saya belum pernah ke Cafe Olivier. Saya baru tahu Mirna itu mau ke Olivier pun pas saya nganterin dia. Jadi aku tanya waktu nganterin Mirna ke GI itu, emang kamu ketemuan di mana sih, Dut? Aku ketemuan di Olivier, kata. Oh, di Olivier. Ya udah, nanti aku jam 8.30 balik lagi ke sini. Jadi saya baru tahu tuh di hari H gitu loh, bagaimana di hari H saya bisa mempersiapkan semua itu gitu loh. Kalau kita lihat duplik ini kan kembali lagi pada saat kronologi di Cafe Olivier. Karena Rangga yang membuat langsung kopi, saya mau tanya Rangga. Pada hari itu, selain kopi Mirna, apa Rangga membuat kopi untuk orang lain juga? Saya buat Vietnam Coffee itu 3. Yang 1 di take away. Pada saat order yang sama artinya, waktu order yang sama, waktu hari yang sama. Tapi tidak ada yang kejadian seperti Mirna? Nggak ada, cuma 1 ini aja. Selain Rangga, waktu itu apa ada saksi lain misalnya yang melihat bahwa Rangga tidak bertemu siapa-siapa atau Rangga tidak memegang benda asing selain pembuatan kopi? Paling teman saya sendiri yang jadi barista juga. Kan juga saya sempat ngobrol tuh pas bikin kopi juga. Tapi tidak ada, artinya semuanya pegawai Olivier? Iya, pegawai Olivier. Nama Rangga kan disebut lagi sekarang. Apa ada tanggapan dari manajemen Olivier? Sampai saat ini Anda sudah kontak ke Rangga? Kalau buat saat ini belum ada sih, paling cuma ngabarin doang. Ini sebenarnya kan kalau kita lihat sudah mau masuk babak akhir pertemuan yang nggak jelas, nggak berdasar.
Oke, gua coba pengen langsung masuk ke komen deh. Gue pengen bahas sama kalian juga. Dari semua, aku penasaran ibunya Mirna, apa dia nggak tahu apa-apa atau menutupi juga? Oh iya, gua belum ngebahas ibunya Mirna ya. Iya juga ya. Nanti deh gua coba cari tahu ya informasi tentang ibunya Mirna. Si Rangga bisa rinci banget ingatnya. Tapi di hari pertemuan tiba-tiba lupa. Mukanya girang kayak sudah saling kenal lama. Suami Mirna dilihat-lihat kayak ketar-ketir, tapi Rangga biasa aja tuh. Iya juga. Ya, pakar ekspresi lah. Gue juga nggak bisa komen sih kalau misalnya ekspresi. Gue juga karena nggak tahu juga basicnya tentang ekspresi. Ketar-ketir menurut gue ngeliat normal-normal aja sih ya. Oke, lanjut lagi next. Warna. Dan di sini Rangga ditanya ya sama jaksa ya, bau kopinya kayak lem super, bau banget, kenapa Mirna mau minum ya? Sebelum diaduk dengan setelah diaduk, bisa Anda jelaskan sebelum diaduk seperti apa gradasi warnanya? Kalau sebelum diaduk, dia susu sama kopi nggak mungkin nyatu. Susu dan kopi nggak, itu setelah dituang ya? Iya. Setelah dituang, susu di bawah berarti, kopi di atas. Iya, dia bentuknya layar kalau belum diaduk. Bentuknya lapisan. Oke. Setelah itu, kalau setelah diaduk, bagaimana? Dia warnanya hitam kecoklatan. Hitam kecoklatan. Nah, yang Anda cium itu sudah diadukkah atau? Sudah diaduk. Sudah diaduk. Tadi Anda bisa bandingkan yang sudah diaduk dengan yang Anda cium waktu itu, apakah warnanya sama? Beda. Beda. Bedanya itu drastis kah atau memang drastis? Karena Anda itu barista dan tahu, makanya Anda bilang itu beda? Jadi yang mana? Drastis, soalnya dari segi warnanya pun juga udah beda. Dia warna terangnya kayak kunyit gitu. Warna terangnya kayak kunyit. Baik. Mencium sama ya dengan pengakuan temannya. Ada yang Anda lihat? Kalau saya mencium. Mencium aromanya. Selain Anda siapa lagi? Kalau itu kurang tahu. Yang Anda cium seperti apa aromanya? Seperti kayak power glue, kita tetesin terus nyengat. Anda mencium langsung dari gelas kah atau Anda juga mentetesin dulu sama seperti dari gelas? Dari gelas. Seberapa jarak hidung Anda dengan gelas itu? Pokoknya kayak nyium gini. Misalnya ini gelas, ya? nyium gini. Oke. Itu selama Anda membuat Vietnamese ice coffee, pernahkah ada aroma yang seperti itu? Nggak pernah. Warnanya sendiri seperti apa? Dia warnanya kunyit. Kunyit. Seperti kunyit kuning-kuning gitu. Kalau Vietnamese ice coffee sesuai standar, warnanya seperti apa? Dia kecoklatan. Warna sebelum diaduk dengan setelah diaduk, bisa Anda jelaskan sebelum diaduk seperti apa? Coklat dan kunci, ini menurut pengakuan dari baristanya. Tapi katanya kalau dicium aja bisa bikin pusing ya. Kok bisa kunyit ya? Kenapa kok bisa kunyit? Atau emang bisa aja ya kopi sianida tersebut sudah tercampur di es batunya atau sedotannya atau dalam kopinya juga gitu kan. Kan itu belum diaduk kan. Pas udah diaduk kan set langsung berubah warna. Next kita bahas, coba cari lagi jejak digital. Itu mulai masuk di jam 4 sore. Pas saya masuk ke bar itu keluarlah perincit, yang keluar es Vietnam Ice Coffee. Lalu saya buat seperti biasa. Lalu kita set di guridong. Lalu diangkat oleh runner. Kopi tersebut saya wrapping sudah di situ-situ aja. Pihak kepolisian datang baru dia bawa oleh pihak polisian. Jadi kita kalau katanya sebelum sidang itu Mas, Mbak Devi dan Pak Edi itu kayak semacam meeting gitu kan Mas ya? Ada pertemuan gitu. Itu suasana pertemuan itu gimana sih Mas? Dan apa yang dibahas ketika pertemuan itu? Saya lupa. Lupa itu udah lama banget soalnya. Gue takut salah ngomong. Di sana ada 3 kemungkinan terjadinya pembunuhan. 1, Rangga. Rangga adalah barista yang membuat kopi. Kedua adalah runner yang membawa kopi. Ketiga adalah Jessica. Di dalam pendapat polisi juga ini seperti di 3 ada kemungkinan. Lantas mereka dengan logika mereka mengatakan Rangga tidak mungkin karena ada CCTV, ya kan? Terus kemudian si runner juga nggak mungkin. Itu kan karena kalau dari sana kalau di sana kan panas katanya kopinya, nanti dikasih kopi jadi nggak ada masalah dan sebagainya. Yang mungkin hanya Jessica karena apa? Karena dia yang paling lama di dalam menguasai kopi itu. Ini mana circumstantial evidence-nya? Ini kan kesimpulan kalian gitu loh. Ingat, lantas dikatakan kalau nggak si Jessica siapa lagi? Siapa? Saya itu mulai masuk di jam 4 sore. Pas saya masuk. Tapi di sini ya, poin ini gue
agak mencurigakan. Dia bilang saya lupa, langsung kayak dia berusaha melupakan, saya lupa. Oke, jadi dia emang stuck di saya lupa. Dan ini pendapat Oto juga, emang Rangga dicurigai karena dia pembuat kopi. Ya harus ditanyakan membuat kopinya ya emang. Menurut teori saya, dan saya mengetahui tentang daya larut dari cyanida di dalam air serta pelepasan dari cyanida di dalam air, maka saya mengambil satu teori bahwa racun cyanida yang berupa serbuk itu disembunyikan di dalam sedotan yang akan dipergunakan oleh Mirna. Sembunyikannya di sedotan karena kalau dilihat daripada terdakwa menyembunyikan perbuatannya di belakang paper bag, maka akan terlalu lama apabila racun cyanida itu dibubuhi seperti kita memberikan gula ke dalam kopi. Jadi harus diaduk dulu. Jadi sudah dipersiapkan begitu seksama. Oh iya, betul juga ya. Kalian pengen buka bubuk, kalian harus taruh di atas nih. Pastikan kayak dia nggak bisa langsung larut dong, apalagi kopi dong. Kopi tuh kental ya, dan pasti dia ngambang di atas. Itu perlu diaduk. Tapi kan di situ nggak ada ngeliat kita Jessica ngaduk ya. Di dalam gelas itu sudah tidak ada sedotannya lagi. Sudah nggak ada sedotannya lagi? Sudah tidak ada sedotannya. Iya. Coba kau ingat, apakah di dalam gelas setelah saudara terima dari Agus Triyono masih ada sedotannya atau tidak? Sampai Bu Devi datang ke situ mencoba kopi. Coba nih. Seingat saya itu Agus Ri ngasih ke saya sudah tidak ada sedotannya lagi, Pak. Ini fakta, ya. Ini fakta. Ya. Saudara melihat nggak Jessica memasukkan pipet itu ke gelas? Tidak. Tidak kan? Tidak. Itu faktanya. Tidak. Itu ya? Tidak kan? Tidak. Saya mau bertanya kepada penuntut umum yang mulia melalui majelis. Pertanyaan kami adalah apakah pipet tersebut disita atau tidak dalam perkara ini? Izin majelis. Penasihat hukum sudah menerima berkas perkara seluruhnya dan sudah ada barang bukti di sana. Silahkan lihat sendiri. Kami ingin mengkonfirmasi. Kami tidak melihat ada berita acara penyitaan. Jadi saya konfirmasi supaya clear, siapa tahu saya salah baca. Depan. Berita acara yang diterima oleh penasihat hukum sama dengan apa yang kami punya dan yang majelis hakim punya. Jadi tidak perlu lagi dipertanyakan yang mulia. Kami mohon atau gini aja. Apakah pipet itu ada sekarang? Pipet tidak termasuk dalam barang bukti yang disita. Hilang yang mulia. Hilang. Nanti dijelaskan oleh saksi selanjutnya. Hilang ya, pipetnya hilang. Atau bisa aja dalam es ya. Oke, coba kita baca komen deh. Mau sedotan, mau gelas, mau sendok yang di tubuh almarhum tidak ada sianidanya gitu. Ya benar, tidak ada. Karena dicek cuma 0,2 gram. Intinya tidak ada sianida di lambung Bu Mirna. Muntahan Mirna sebelum meninggal diperiksa tidak ada sianida. Coba lihat di podcast terbaru Denny Sumargo. Apa yang dibilang jaksa masalah pipit atau sedotan. Next. Barista Olivier, saya lupa. Udah lama banget kejadiannya. Yang ini bukan pitinya. Itu kayak semacam meeting itu kan, ada pertemuan gitu. Suasana pertemuan itu gimana sih dan apa yang dibahas ketika pertemuan itu? Saya lupa. Lupa itu udah lama banget soalnya. Gue takut salah ngomong ya. Nah, ini salah satu kejanggalan yang gue lihat juga. Sama bro, sama. Saya juga janggal. Jessica Wongso. Karena I mean, itu tuh unforgettable moment, bisa-bisanya lo lupa gitu. Yoi. Bisa-bisanya kan? Janggal nggak lo kalau misalkan itu tuh kasus besar yang memang di mana-mana ya waktu itu di Indonesia tuh yang booming banget, lo bisa-bisanya lupa ditanya gitu. Itu kalau nggak salah ditanya tentang waktu itu dia ada perkumpulan dikumpulin sama si bapaknya si Mirna, almarhum Mirna gitu kalau nggak salah. Terus ditanya di sana ngapain aja, dia bilang dia lupa. Terus kalau nggak salah si yang cewek yang satu lagi pegawainya Olivier, dia bilang takut salah ngomong. Nah dari situ aja tuh udah kayak aneh banget nggak? Gue nggak tahu deh mereka ada kong kalingkong atau ada nggak ngerti deh. Pokoknya gue masih janggal. Menurut kalian gimana? Boleh komen-komen guys. Bang, kita sama loh bang. Kayak apa ya, kejanggalan mereka itu ada gitu ya. Tapi kita nggak bisa nyalahin gitu. Karena sama-sama kayak apa ya, masih ngeraba-raba gitu ya. Sama-sama. Oke, coba kita komen. Bang, tadi FYP ada akun TikTok baru pernah jadi sebagai saksi kerja di Oliver antar minum, namanya Agus. Ini siapa lagi Agus? Muncul sosok baru lagi, Agus. Bang, itu Jess lagi dipantau pas duduk di meja 54.
ada pelayan muterin tabel tapi fokusnya ke tabel 54 padahal suasana lagi rame. Iya juga, bener. Serem banget pegawai Cafe Olivier. Katanya dipantau pas duduk di meja 54. Iya bener bang. Muterin table tapi fokusnya ke table 54. Padahal Bener, suasananya Bang. lagi rame banget. Yesterday. Yang ini bukan videonya. Nih kita tonton bareng-bareng ya. Terus yang ngeliat itu kopi warnanya udah berubah. Hah? Kunyit. Itu yang menarik. Iya. Saudara sempat melihat kopi itu Iya. berubah setelah sudah datang korban atau sebelumnya? Sudah datang. Sudah datang. Kalau saya ngelihatnya. Saudara lihat sudah datang. Udah ada bertiga itu Pak. Sudah diminum. Nggak tahu kalau masalah diminum Pak. Pokoknya saya muterin table, saya ngeliat ada yang aneh, saya muter, saya bisikin teman saya. Si Gue di meja 54 dan melihat ada yang aneh. Ada minuman yang janggal gitu warnanya. Seperti minuman kunyit gitu. Padahal yang dipesan adalah kopi, es kopi Vietnam gitu. Nah, kalau gue jadi barista, ketika ada minuman yang aneh kayak gitu, yang memang dia nggak jual gitu, yang memang mencurigakan, pasti dia Samperin. akan mikir, kalau gue normalnya ya, karena kan kalau kafe semahal itu tuh nggak boleh bawa minuman dari luar ya gitu. Ketika bawa Iya. minuman dari luar, pasti dia akan nyamperin dan akan negur gitu. Itu nggak boleh bawa minuman dari luar. Even ini ada yang aneh aja, malah dijadiin bahan bercandaan. Bercandaan. Minuman kunyit. Kenapa di antara sekian banyak meja dia cuma mantau meja itu aja? Dan Nomor ketika ada yang 54. aneh, kenapa nggak langsung ditegur aja? Kalau memang itu bukan minumannya, ya ditegur aja gitu. Tidak boleh bawa minuman dari luar. Itu ya logikanya kalau gue ke tempat-tempat makan, apalagi tempat makan kayak Olivier lah, selevel Olivier gitu. Terus guys, gue juga nonton nih salah satu tayangan CCTV yang nayangin si Jessica lagi pesen kopi. Nih, gue liatin dulu nih ke kalian. Jadi ada gerakan menoleh, ternyata tidak sekali, ada beberapa kali itu menoleh kembali. 16:20:25 dia berjalan terus jalan, menoleh kembali, kalau terus jalan, iya jalan iya, menoleh kembali ke arah meja. Sampai 16 terus jalan, 16:20:46 dia berhenti sejenak sambil menoleh memastikan ke arah meja itu. 16:20:46 tetap jalan, kecilin, iya. Terus, ya dia kemudian menoleh kembali. Jadi ada beberapa kegiatan menoleh ke arah meja dia duduk di ruang koktail. Nah, di tayangan itu katanya Bukannya si Jessica normal ya? beberapa kali noleh ke meja 54 dan itu dianggap mencurigakan. Padahal kalau menurut gue tuh nggak ada yang mencurigakan. Karena apa? Karena gue juga kalau ke kafe sebesar itu kadang Iya. awkward, datang sendirian bingung. Terus kalau kita belum dapat meja dan lain-lain, pasti kita juga lirik sana sini kan ngeliatin. Terus kalau misalkan lihat salah satu meja kosong, let's say 54 itu kosong mejanya, gue akan ngeliat beberapa kali. Kenapa? Gue mastiin meja itu akan tetap kosong dan meja itu tidak ada orang yang ngisi. Karena kan kalau datang ke tempat-tempat yang gede kayak gitu, gue juga mastiin gue dapat tempat yang nyaman, which is nanti teman-teman gue datang juga nyaman, karena gue ngerasa gue ada tanggung jawab nih, gue datang duluan. Iya nggak? Gue kayak gitu guys. Gue bahkan bisa ngelirik sampai berkali-kali, lebih dari 5 kali. Gue mastiin table yang memang gue incer itu available gitu. Nah, gimana menurut kalian? Kalian boleh komen lagi. Ini gue opini pribadi gue ya, yang memang nyimak kasus ini dari 2016 terus sekarang di-up lagi. Gue jadi makin janggal aja gitu. Boleh komen-komen. Bang, awas kamu dicurigai Bang. Jessica datang duluan. Tengok kanan kiri. Tapi itu normal sih, karena kan kafe yang besar ya. Dan kita juga pasti nyari posisi yang aman. Bukan aman sih, lebih yang nyaman ya. Duduknya di mana biasanya nyari kan tempat duduk yang nyaman, gak terlalu rame, dan mejanya cukup. Jadi ya tentu saja dia harus ngelihat kanan kiri gitu. Meja mana nih yang cukup buat 3 orang ataupun 4 orang gitu kan. Itu hal yang wajar gitu. Tapi ya karena kasus ini pembunuhan, semua pergerakan tentu saja dicurigai. Oke, sebelum gue mengakhirin video ini, gue pengen baca komen-komen kalian ya. Oke, ini di konten sebelumnya ya. Oke,
komen paling banyak. Di sini gue nemuin 11. Hai dari Marhehe Titom plus Sitopup. Ya ampun, namanya jangan susah-susah dong. Susah banget ya. Oke, di sini tertulis, hai para hakim, coba bayangan jika kamu atau anak kamu dipenjara 20 tahun tanpa bersalah. Coba luruskan keadilan di negeri ini supaya kamu hakim yang benar atau tidak berdosa. Ya. Oke, ini ada like 7. Kita coba tonton. Kita baca dari user DO7GU65T. Semoga Jessica diberi kekuatan lahir batin. Mudah-mudahan cepat dibebaskan dan dapat keadilan. Oke, kita cari lagi komen yang paling banyak like-nya. Apakah kita menemu guys? Di atas 5 ya. Sepertinya sih tidak ada ya. Kita tonton gitu, di penjara emang tersiksa banget gitu, tempatnya sempit, dan tapi di sisi lain dia baik juga gitu, dia mau ngajarin orang-orang yang di penjara gitu buat bahasa Inggris ya, dan dia juga tetap ngejalanin sebagai dia kan pernah kuliah di Australia, dimana dia kuliah desain gitu. Nah, dia masih ngejalanin itu ya, walaupun dia di penjara dia tetap ngelakuin apa kegiatan dia normal aja. Oke, jadi gue di sini Fadli undur diri. Kalau udah salah mohon dimaafkan. Sampai jumpa di bongkar kasus selanjutnya. Ciao, bye bye. Oke guys, subscribe channel FKR Project. Jangan lupa kalian subscribe channelnya FKR Project. Subscribe channel FKR Project. Hai guys, jangan lupa untuk subscribe FKR Project.